Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kismu sadaqat. Pada video kali ini kita membahas tentang fikih puasa, bab zakat fitrah. Bagian kedua tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam ada rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat. Dalam hadis lain dia posisinya rukun Islam yang ketiga, menunaikan zakat. Dan zakat ini sudah dijelaskan sebelumnya tentang pembagiannya. Ada disebut zakat mal, ada disebut zakat fitrah. Nah, pada kesempatan ini kita membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kenapa? Perlu diketahui dan dijelaskan supaya jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembagian dan penyaluran zakat. Karena kadang-kadang masih ada di tengah masyarakat kita masih mendengar ada orang-orang yang sebenarnya dia tidak berhak menerima zakat tapi dia makan zakat. Orang-orang yang sebenarnya dia itu muzaki tapi dia masih mau memakan zakat. Dan hati-hati, orang-orang yang memakan harta tidak benar itu orang-orang yang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Dan pembagian zakat ini tidak bisa dipolitisasi, tidak bisa spekulasi dan sebagainya, karena orang-orang yang berhak menerima zakat itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan sudah didefinisikan oleh para ulama, sehingga tidak ada cari-cari alasan supaya mendapatkan zakat. Kenapa demikian? Karena berapa sih kalau kita mau memaksakan, kita sebenarnya mampu membayar zakat lalu kita ingin mendapatkan zakat, kira-kira perasaan kita bagaimana? Sepanjang tahun kita hidup bahagia, kita bisa makan, kita bisa minum, alhamdulillah Allah memberikan kita kecukupan dan sebagainya. Lalu kemudian di bulan Ramadan Allah wajibkan atas kita membayar zakat fitrah. Datang giliran bulan Ramadan, saudara-saudara kita yang sepanjang tahun sulit makan, Allah memuliakan mereka dengan mendapatkan zakat atau sebagian dari kita masih saja cari peluang supaya kita tidak bayar dan kita mendapatkan zakat dari mereka. Itu kan naif namanya, itu terlalu berlebihan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'annya itu berfirman, "Lakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida." Takutlah kepada Allah, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini macam-macam, ada lemah imannya, ada lemah ilmunya, ada lemah fisiknya, ada lemah mentalnya, ada lemah, termasuk di sini lemah ekonomi. Lalu kita umat Islam dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, masa hanya gegara sedekah atau zakat 2,5 kg atau lebih itu kemudian kita nekat untuk mengambilnya dan kita makan dan kita biarkan saudara-saudara yang lain kita tetap lapar dan sebagainya. Justru pada video sebelumnya disampaikan bahwa kenapa dalam kitab ini menggunakan pendapat zakat fitrah itu 2,75. Nah, tujuannya tadi supaya ada kelebihan, meskipun standarnya 2,5 tapi ada kelebihan. Dan orang yang berjiwa besar itu orang yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang lain. Sehingga dengan video ini mudah-mudahan jangan sampai ada di antara kita yang nekat untuk memakan zakat, dan ancamannya berat. Orang-orang yang memakan harta anak yatim, orang miskin itu mereka tidak makan kecuali dari api neraka. Nah, siapakah mereka? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil."
Innama di dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, innama itu namanya adatul hasr. Adatul hasr artinya kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk mengunci atau mengkhususkan. Nah, sehingga Allah berfirman innama sadaqah, sesungguhnya hanya atau dibatasi sedekah itu hanya untuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah setelah ayat-ayat lanjutannya, itu hanya kepada lil fuqara, orang-orang fakir. Orang-orang fakir sajalah yang mendapatkan zakat. Miskin, mereka saja yang mendapatkan zakat. Amil, mereka saja yang mendapatkan zakat. Mu'allaf, mereka saja yang mendapatkan zakat. Riqab, mereka saja yang mendapatkan zakat. Gharim, orang-orang yang terlilit utang saja yang mendapatkan zakat. Orang yang berjuang di jalan Allah saja yang mendapatkan zakat. Dan orang-orang yang Ibnu Sabil saja yang mendapatkan zakat. Selain dari 8 ini tidak boleh makan zakat. Tapi bagaimana kalau saya punya guru ngaji boleh nggak saya kasih, boleh ke tidak saya kasih zakat buat guru ngaji? Lihat, kalau guru ngaji masuk dalam kategori ini jadi masalah. Guru ngaji masuk kategori fakir, guru ngaji masuk kategori miskin, guru ngaji masuk kategori mu'allaf. Umpama ada orang masuk Islam, sebelum masuk Islam dia sudah pandai mengaji, dia sudah pandai makharijul huruf dan sebagainya, kemudian dia menjadi guru ngaji. Dia masuk kategori mu'allaf. Apa susahnya? Atau bolehkah tidak saya makan zakat? Kalau mau makan zakat jadi amil. Hanya saja amil itu ditentukan, tidak boleh diminta, harus ditentukan oleh hakim. Jadi hanya orang-orang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran saja yang menerima zakat. Mari kita bahas satu persatu. Pengarang mengatakan di sini al-asnaful lati tudfa'u ilaihimuz zakah. Asnaf dari kata sinfun, golongan-golongan yang berhak atau diberikan kepada mereka zakat. Al-awwalu al-fakiru, yang pertama adalah orang fakir. Fakir, sekali lagi ini fakir masalah harta. Siapa bahaka? Huwallazi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Syarat pertama, orang fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan sama sekali. Tidak punya harta, tidak punya penghasilan. Itu fakir, kategori yang pertama. Kategori yang kedua, atau aulahu kasbun walakin la yaqa'u mawqi'a kifayati. Atau tidak punya harta tapi punya penghasilan. Cuma penghasilan itu tidak sampai setengah daripada kebutuhan. Dikatakan di sini misaluhu ka'an yahtaju fi syahri 500 riyal. 500 riyal. Orang dalam satu bulan butuh 500 riyal. Hasil aqal min 250. Tapi apa daya dalam satu bulan yang dia dapati kurang daripada 250. Ada seorang kepala keluarga, seseorang kepala keluarga yang membawanya istri anak semuanya dia punya penghasilan, berarti dia yang bertanggung jawab. Masuk kategori keluarga fakir. Atau dia sendiri, dia bujang, dia belum punya pekerjaan, dia tidak punya harta. Atau dia punya pekerjaan, tapi pekerjaan dia itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dia dalam satu bulan. Jangankan semua, setengah saja tidak mampu, maka dia masuk kategori fakir, berhak menerima zakat. Kelompok yang kedua, al-miskin, huwallazi lahu malun aw kasbun walakin la yaqa'u mawqi'a kifayatihi. Kelompok yang kedua adalah orang miskin. Siapa mereka? Orang yang punya harta atau orang yang punya kasab, punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak mampu menutupi seluruhnya. Dia punya pekerjaan yang dibutuhkan satu bulan dalam rumah tangganya atau untuk dirinya sendiri. Kalau masih bujang, tidak ada tanggung jawab. Yahtaju fi syahri 500 riyal. Dia butuh 500 riyal. Tapi yang dia butuhkan, yang dia dapati dalam pekerjaan dia selama satu bulan itu cuma 400 riyal, maka dia masuk kategori miskin.
hukumnya dia berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang ketiga adalah al-amil. Al-amil disebut dengan sa'i, adalah orang yang alladzi yasta'milu al-hakimu fi akhdhi zakawati min arbabiha wa sarfiha ala mustahiqiha. Amil adalah orang yang digunakan, bukan minta-minta, bukan meminta. Dia digunakan untuk mengumpulkan zakat atau mengumpulkan zakat, dan dia membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang seperti ini juga punya hak di dalam zakat tadi, zakat yang dikumpulkan oleh umat Islam. Meskipun orang ini kaya, meskipun orang itu masuk kategori orang kaya, ada orang mustahik, ada orang dia masuk kategori muzaki, dia harus membayar zakat. Tapi karena dia jujur, karena dia amanah, karena dia sangat sportif, dia sangat semangat, syiar, akhirnya dipercayakan oleh hakim, pengurus, untuk menjadi amil. Orang ini di dalam hukum Islam khusus zakat, dia berhak, punya hak untuk menerima zakat. Urusan dia ambil atau tidak itu terserah dia. Oh, sudah, saya tidak butuh, sudah ada makanan di rumah, oh ya saya ambil saja biar saya kasih tetangga saya, itu haknya dia, karena itu ada hukumnya, ada undang-undang yang melindungi itu. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab, ay al-mukatab kitabatan sahihah ma'a sayyidihi. Riqab ini adalah istilah yang disematkan dalam hukum syariah, khususnya untuk perbudakan, yaitu mereka yang budak masuk kategori hamba sahaya dan punya perjanjian merdeka kepada tuannya, pemiliknya. Contohnya saya seorang budak, saya mau merdeka, saya berkata kepada tuan saya, bos, saya ingin merdeka. Kemudian tuan saya mengatakan, kalau kamu merdeka kamu harus bayar sekian. Nah, maka saya masuk kategori riqab. Riqab, orang budak hamba sahaya yang memiliki perjanjian untuk kemerdekaan dengan tuannya. Nah, dia dengan syarat dia bisa merdeka kalau menyetor beberapa jumlah harta, beberapa jumlah uang. Maka orang seperti ini juga punya hak, punya bagian dalam zakat. Kemudian yang keenam adalah al-gharim, huwa alladhi istadana min ajli amrin mubahin fayu'ta min az-zakah. Orang-orang yang punya utang, tapi utang ini utang-utang yang mubah, utang-utang yang mubah, bukan utang-utang yang haram. Utang yang haram dia tidak boleh diberikan zakat. Om, beta saya mau dapat zakat, kenapa? Karena saya utang belum bayar togel, tidak bisa diberikan. Saya utang om, kenapa? Karena saya main judi, saya utang khamar, saya utang minuman keras, utang narkoba, jadi saya mau terima zakat untuk bayar. Oh, tidak bisa. Utang yang di sini adalah utang-utang yang yang mubah. Contohnya istadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'aini. Orang menghutang, ada dua orang berkelahi masalah harta umpama. Kemudian saya datang untuk menengahi mereka dengan cara saya meminjam uang untuk menutupi pertikaian dua orang ini. Maka saya berhak menerima zakat. Contoh, si A sama si B berkelahi masalah uang. Kemudian mereka berdua ini tidak bisa damai kecuali harus terpenuhi uang yang diperselisihkan. Lalu saya ingin untuk mendamaikan mereka, tapi saya tidak punya uang. Akhirnya saya pergi minjam uang, saya berikan, mereka damai.
Nah, saya yang punya utang seperti tadi itu saya punya hak untuk menerima zakat. Kemudian termasuk juga di sini orang-orang yang boleh menerima zakat itu mereka yang berhutang untuk membangun masjid. Mereka yang berhutang untuk membangun masjid. Nah, dari sinilah dasar inilah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa zakat itu boleh israf, boleh diberikan ke masjid, tapi setelah fakir miskin dan yang lainnya dulu baru masjid. Kemudian ada lagi hutang yang dibolehkan itu adalah memang dia berhutang untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan yang mubah. Dia hutang untuk beli beras, dia hutang untuk ini, maka orang-orang seperti ini berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam adalah dhamin. Dhamin adalah orang yang menjadi penjamin keberatan atau muskilah masalah seseorang. Saat jatuh tempo dia mau membayar tidak punya uang, maka dia berhak untuk meminta ke zakat, amil zakat untuk dibantu untuk memenuhi jaminan tadi. Nah, itu orang-orang yang masuk kategori berhutang. Kemudian yang ketujuh adalah al-ghuzatu al-mutatawwi'una alladzina la ya'khuduna ujratan ala khurujihim ila al-jihad. Mereka yang berhak menerima zakat kelompok ketujuh adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala secara sukarela. Mereka mendapatkan zakat. Yang kedelapan ibnu sabil al-musafir atau al-munshi as-safar alladzi laysa ladaihi nafqatun tusiluhu ila biladihi. Kemudian yang kedelapan yang terakhir, kelompok terakhir adalah mereka yang bepergian dalam perjalanan, pertengahan perjalanan habis uangnya, habis berbekalan, maka dia berhak menerima zakat. Tapi ingat, perjalanan yang mubah, perjalanan yang disingkat, berapa perjalanan yang diharamkan tidak boleh. Perjalanan pergi hadir kontes judi terbesar sedunia, atau hadir pesta joget dan sebagainya di negeri seberang dalam perjalanan, OTW-nya tidak ada uang, dia bisa menerima zakat. Itu 8 kelompok yang berhak menerima zakat yang perlu diperhatikan. Kemudian poin yang kedua adalah perlu diperhatikan ta'mimuz zakah. Umpama zakat sudah dikumpulkan semuanya, lalu sekarang siapa saja yang menerima zakat? Kelompok mana dari 8 ini mana yang menerima zakat? Apakah miskin saja, fakir saja? Maka dikatakan di sini yajibu ta'mimuz zakati li jami'i afrodi hadhil asnaf. Diwajibkan ta'mim untuk meratakan zakat li jami'i afrodi hadhil asnaf, meratakan zakat kepada per individu dari kelompok-kelompok ini, hukumnya wajib. Jika kanatiz zakatu minal imam, jika zakat itu dari pemimpin, atau minal malik in kasratiz zakah, atau orang yang pemilik zakat tapi zakatnya sangat banyak, maka dia wajib meratakan zakat ke kelompok jumlah satu kelompok itu jumlahnya berapa, semuanya harus dipenuhi. Ini hukumnya wajib, tidak bisa meninggalkan fakir miskin lalu langsung diserahkan ke sabilillah, atau meninggalkan sabilillah langsung dipindahkan ke, tidak bisa, harus dipenuhi semuanya.
atau 3 kelompok daripada orang-orang yang 8 kelompok tadi, khususkan 3 jika zakatnya sedikit. Jika zakatnya sedikit maka dikhususkan 3 kelompok. Jadi yang pertama, kalau zakatnya dari raja, dari presiden, dari pimpinan, bupati dan sebagainya, maka wajib hukumnya untuk dipenuhi per individu dari 1 kelompok. Jadi kita tinggal amilnya menghitung jumlahnya berapa, fakir ini berapa, fakir 100, miskin berapa. Nah, harus 100 itu mendapatkan semuanya. Kalau zakatnya itu dari pimpinan, atau zakatnya dari orang yang sangat kaya dan zakatnya banyak, maka dia dipenuhi individunya. Jika tidak, maka kalau umum zakatnya biasa, maka dipenuhi 3 dari 7. Diumumkan 3 dari 7. Kemudian poin yang kedua yang perlu diperhatikan saat membagi zakat adalah hukum taswiyah bainal asnaf. Wajib untuk menyamakan kelompok-kelompok ini. Miskin berapa persen sama, fakirnya juga berapa persen, presentasinya itu harus sama. Harus diperhatikan. Kalau tidak seperti yang pertama tadi itu. Jadi kalau fakirnya berapa persen, miskinnya berapa persen, maka harus disamakan. Nah, bagaimana kalau dari 7 kelompok ini ada yang tidak ada, maka yuraddu sahmu as-sinful mafqud ilal mawjudin bitasawi. Maka diambil bagian tadi yang kosong, pos tadi yang kosong itu dibagikan sama rata ke yang sisa. Jadi umpama dari 7 ini cuma ada 5 berarti 8 ini ada 5, maka 3 yang posnya tadi itu dibagi rata ke 5 yang sisa. Perlu diperhatikan supaya jangan sampai ada kesalahan-kesalahan saat pembagian zakat fitrah yang kadang-kadang terjadi setiap tahun. Jadi diulangi lagi, orang yang menerima zakat fitrah hanya 8 kelompok, lebih dari itu tidak ada. Kalau umpama seorang imam boleh menerima zakat fitrah, ya tinggal lihat masuk kategori tadi atau tidak. Guru mengaji masuk atau tidak, itu semuanya sudah ada di dalam aturan hukum syariah. Jadi kita tidak usah berusaha untuk mencari celah atau bingung dan sebagainya, sudah ada. Lalu poin yang kedua, harus dibagi rata, dan jika zakatnya banyak atau dari penguasa maka dibagi rata per individu tiap kelompok. Tapi kalau tidak maka dibagi rata semuanya. Jika dari 8 ada yang kurang, maka umpama kurang 2, cuman 6, maka yang bagian 2 porsi diumumkan dibagi habis ke yang ada. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, la yajuzu naqlu zakati min baladil muzakki ila baladin akhar alal mu'tamad. Pendapat yang kuat mengatakan tidak dibenarkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu aturannya seperti itu. Tidak boleh saya orang tua saya memindahkan zakat saya ke kabupaten daerah lain, saya pindahkan ke Ambon saya pindahkan ke tempat lain. Itu pendapat yang paling kuat, itu dilarang. Amma binisbati lil kafarah wal wasiyah wan nazar fa yajuzu naqluha. Beda dengan kalau kafarat, fidyah, itu boleh pindah, atau wasiat itu boleh, atau nazar boleh dipindahkan. Itu perkara-perkara yang perlu diperhatikan dalam hal zakat. Lalu orang-orang yang menerima zakat tadi itu harus orang Islam,
kemudian dia merdeka. Allah yakuna ghaniyan illa fi masail kama taqaddam, dia bukan orang kaya kecuali tadi dia itu amil atau hal yang sudah dibahas. Allah yakuna kafil mu'nah, dia bukan dari orang yang memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang sering juga terjadi di tengah kita. Karena faqatiz zauja ala zaujiha. Jadi yang menerima zakat bukan orang yang memiliki tanggung jawab atas orang lain, atas orang-orang yang di bawahnya. Contohnya zaujah. Nafaqatuz zaujah ala zaujiha. Jadi tidak benar kalau saya punya nafkah, saya gantikan sebagai, saya anggap ini zakat lalu saya berikan ke istri saya, itu tidak bisa. Atau seorang anak yang menanggung hidup orang tuanya, kemudian ketika datang bulan Ramadan, nah ya sudah, ini zakat saya, oh tidak bisa. Jadi seorang ayah tidak boleh memakan zakat fitrah dari anaknya, karena ayah itu adalah tanggungan dari anaknya. Kalau ayah itu tanggungan dari seorang istri juga pun demikian, tidak boleh menerima zakat dari suami tidak boleh menyerahkan zakat kepada istri. Itu dilarang, aturannya seperti itu. Atau siapa saja yang menjadi nafkah wajib kita. Saya tidak boleh memberikan nafkah kepada anak, zakat saya tidak bisa saya serahkan kepada anak saya. Pokoknya kepada siapapun yang di atasnya nafqatul aqarib itu dilarang, tidak bisa. Itu syaratnya. Kemudian Allah yakuna hashimiyan wala muttalibiyan, dan zakat itu tidak boleh, orang yang menerima zakat tidak boleh dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sadaqatu awsaqun nas, sesungguhnya sedekah ini, zakat ini adalah kotoran manusia, wa inna la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad, ini tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpama ada orang mau bahasa kasarnya, dia mau memberikan kebaikan kepada keluarga Rasulullah SAW, maka jangan dalam bentuk zakat, tapi dalam bentuk hadiah. Nah, itu sebagaimana pernah terjadi di salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Beliau dalam perjalanan mencari agama Islam, beliau memuji Rasulullah SAW, dan ceritanya yang terkenal, beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah. Yang pertama kurma atau apa, dalam ceritanya seperti itu. Lalu yang pertama dia katakan ini sedekah, dan yang kedua dia katakan bahwa ini hadiah. Apa yang terjadi? Rasulullah mengambil yang pertama yang disebut sedekah itu, kemudian dibagikan kepada para sahabat, tidak dimakan. Sementara yang hadiah diambil dan dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam kitab ini dikatakan Ahlul Bait tidak boleh memakan zakat, Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat. Nah, kita yang ingin memberikan kebaikan kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Rasulullah SAW, cukup dengan memberikan hadiah. Tapi ingat, memberikan hadiah bukan berarti zakat jatuh, tidak. Zakat dulu diutamakan, kemudian memberikan hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.